Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Nanda Kusuma. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini pasca longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Desa Pasir Langu di Cisarua. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, proses pencarian di sana sudah ada rekan Virgi Dainas yang berada di lokasi. Virgi, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Iya, selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya kami berada di posko pengungsian satu-satunya yang ada di Bandung Barat akibat dari bencana longsor. Ini adalah kantor desa yang disulap menjadi posko pengungsian sementara untuk warga. Saat ini sedang datang Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, juga didampingi beberapa Menteri Kabinet Merah Putih dan juga Kepala BNPB yang langsung mengecek ke posko pengungsian. Total memang ini masih belum resmi karena memang hingga saat ini baru berselang sehari, belum ada data resmi berapa banyak yang mengungsi di sini. Namun sudah kami dapatkan sekitar gambaran ini lebih dari 400 orang dari 32 kakak ini sudah mengungsi di sini. Sejauh ini logistik juga sudah mulai dihantarkan, mulai dari makanan, minuman, peralatan bayi, dan juga selimut yang paling penting. Karena memang kondisi di Bandung Barat ini sangat dingin. Bahkan tadi pagi ini mencapai sekitar 15 hingga 16 derajat Celcius. Memang dengan kondisi yang dingin ini, kesehatan warga juga menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan, khususnya memang cuaca yang cukup ekstrim. Bahkan ini saat ini di lokasi sudah mulai mendung kembali. Ini diprediksi akan kembali turunnya hujan deras, salah satu cuaca yang cukup ekstrim juga yang sempat dikhawatirkan oleh warga dan juga Basarnas. Hingga sejauh ini memang di lokasi ini berjarak 30 sampai dengan 40 menit jika kita lihat dari jarak posko menuju ke lokasi. Jadi memang cukup jauh ini di dikarenakan memang ini agar warga dan juga para posko pengungsian ini aman dari lokasi longsor. Dan hingga sampai saat ini bisa dilihat juga dari sisi kamera lain, ini Gibran Rakabuming Raka ini langsung memberikan beberapa bantuan logistik dan juga misalnya untuk langsung berbincang kepada warga, karena memang masih banyak sekali orang ataupun sanak saudara dari para pengungsi ini yang masih belum ditemukan. Total ini masih terupdate 82 orang yang masih belum ditemukan, dengan 8 orang meninggal dunia pada kemarin sore. Dan juga untuk suasana sekarang ini sangat ramai dan juga sebenarnya masih sangat berduka, Rendra dan juga pemirsa, karena memang posko untuk informasi ini masih terus dibuka. Masih banyak warga juga ya nantinya akan melaporkan kehilangan sanak saudara, dan hingga sampai sejauh ini logistik walaupun sudah dihantar masih terhalang oleh beberapa hal, seperti misalnya jalur menuju ke posko ini memang cukup sulit karena memang medan yang sangat kecil dan juga jalanan ya kalau kita bisa bilang ini sangat licin, apalagi dengan kondisi hujan dan dataran tinggi gunung ini membuat beberapa mobil logistik ini terhalang. Namun tadi sudah mulai dilakukan beberapa ibaratnya solusi, seperti mobil logistik pengantar ini harus lebih diutamakan daripada mobil warga ataupun kendaraan-kendaraan warga yang ingin membesuk ataupun lewat. Bahkan tadi kami kesini ini memang juga proses yang cukup panjang karena memang selain jalanan yang cukup susah treknya, memang cuaca ini juga menjadi penentu. Jikalau hujan ini kami harus berhenti sejenak dari jalan karena memang tidak bisa dilanjutkan karena area yang sangat licin. Dan hingga sampai sejauh ini, Rendra dan juga pemirsa, beberapa pejabat daerah pun bahkan sudah datang, seperti Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga sudah datang, lalu Wakil Bupati Bandung Barat, Bupati Bandung juga sudah mulai berdatangan untuk langsung mengecek dan memberikan pastinya bantuan logistik kepada warga. Tadi kami juga sempat bertanya kepada warga bagaimana proses dari banjir tersebut. Warga ini serentak menjawab bahwasannya ini terjadi pada Sabtu dini hari, mereka tidak mendapatkan sinyal alarm, bahkan tidak tahu jikalau memang hujan terakhir yang jatuh pada subuh hari ini menyebabkan longsor pertama kali terjadi di desa mereka. Ini merupakan longsor pertama ternyata di desa mereka. Sebelumnya ini jikalau hujan lebat ini tidak ada sejarahnya mereka ini terkena longsor. Jadi memang untuk kali pertama ini mereka sangat syok dengan kejadian longsor yang sangat deras ini, yang lebih menghanyutkan dari 30 rumah yang hilang sampai sejauh ini masih
belum ada data resmi juga berapa rumah yang hilang, namun memang dari Basarnas sendiri ini memprediksi ada sekitar 30 lebih rumah yang sampai saat ini dilaporkan ikut terbawa arus longsor. Dan hingga sampai sejauh ini memang untuk logistik sendiri ini kami bisa bilang ini masih terhenti di beberapa tempat karena memang proses jalan ke sini yang tadi sempat saya katakan di awal sangat sulit untuk medan dan juga sangat kecil sekali jalannya, jadi memang hanya cukup dengan satu mobil juga harus bergantian antara pergi dan juga kembali ke Bandung kota. Dan kalau kita bisa bilang juga untuk tenda-tenda sendiri ini tidak terlalu banyak tenda karena memang aula untuk para pengungsi ini cukup besar. Tenda dan juga pemirsa, banyak sekali pengungsi ini yang merasa cukup dengan tempat dan juga selimut, namun mereka ini masih membutuhkan bimbingan konseling untuk shock terapi mereka karena memang beberapa pengungsi ini masih sangat sedih. Banyak sekali anggota keluarga yang belum ditemukan. Dan juga bisa kita lihat di layar sejauh ini, Rendra, ini Wakil Presiden dan juga Menteri ini sedang melakukan perbincangan langsung bersama dengan warga, memberikan semangat pastinya afirmasi positif agar warga ini percaya pada Basarnas agar seluruh jenazah ataupun seluruh korban ini cepat diatasi karena memang cuaca ini menjadi salah satu penentu di mana ini menjadi kendala bagi Basarnas. Jadi kami juga sempat berbicara dengan beberapa anggota Basarnas, mereka ini mengatakan selain medan yang cukup masih sangat harus hati-hati, mereka ini juga mengalami kedinginan yang luar biasa karena memang jikalau kita naik ke dataran tinggi saja di posko pengungsian ini sudah 15 hingga 16 derajat, kami tidak bisa membayangkan betapa dinginnya jika di dataran yang paling rendah di bawah sana mungkin bisa mencapai 12 hingga 13 derajat. Sehingga ini membuat Basarnas, TNI, Polri ini juga harus mengumpulkan tenaga lebih untuk dapat pastinya melindungi diri agar tetap fit dan juga bisa menemukan korban-korban yang dilaporkan hilang serta bisa lebih cepat tanggap untuk pastinya mengirim jenazah ke kota. Rendra, untuk sejauh ini memang kita masih belum tahu pergerakan dari Wakil Presiden dan juga Menteri Kabinet Merah Putih setelah ini akan kemana. Tadi mereka ini sudah sempat berkunjung langsung ke lokasi terjadinya bencana dan juga nantinya kami belum tahu apakah setelah dari posko pengungsian ini mereka akan pergi ke mana. Kami masih terus nanti mengikuti pastinya. Rendra, sejauh ini itu laporan yang bisa kami berikan. Virji, mungkin Anda bisa memperlihatkan dan juga kameramen Anda ini bisa memperlihatkan bagaimana suasana di posko pengungsian saat ini. Kita ingin tahu apakah seberapa ketat pengamanan yang dilakukan oleh petugas tempat jelang kedatangan dari Wapres, dan kami juga ingin mengetahui ini apa saja yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di posko pengungsian saat ini. Ya, Rendra, kalau untuk pengamanan sendiri ini saat Wapres tiba, bahkan sebelum tiba ini pengamanan sudah mulai diatur, khususnya bagian jalan, Rendra. Karena memang jalan ini merupakan salah satu kendala yang paling berat yang harus dilalui bagi setiap orang yang ingin datang ke posko pengungsian. Karena jalan yang sangat kecil dan juga sulit dilalui mobil, ini membuat TNI dan juga Polri bekerja keras dan juga pas pampres ini untuk mengamankan jalan. Namun untuk pengamanan di posko sendiri ini memang tidak terlalu ketat, karena memang ini masih banyak sekali warga yang terus berdatangan untuk melakukan pengungsian. Bahkan kami juga tadi mendapatkan informasi beberapa warga yang jauh dari tempat longsor ini juga ikut mengungsi dikarenakan khawatir dengan cuaca ekstrim yang terus turun. Bahkan kemarin malam ini juga sempat diguyur hujan deras, jadi membuat beberapa orang khawatir dan akhirnya bertambah orang di posko ini. Namun untuk data resminya berapa banyak yang bertambah kami belum bisa dapat memberikan karena memang belum ada data resmi yang diberikan. Lalu juga untuk logistik apa yang paling dibutuhkan oleh warga. Tadi kami sudah bertanya kepada 3 orang warga, ini mereka menjawab hal yang sama bahwa mereka ini masih membutuhkan selimut tambahan dan juga pakaian tebal tambahan. Karena memang cuaca dingin ini membuat beberapa para pengungsi ini sempat mengalami sakit seperti demam, flu, dan lain sebagainya. Dengan cuaca yang seperti ini mereka ini sangat membutuhkan pastinya selimut dan juga baju dingin, dan pasti yang paling penting adalah baju dan peralatan bayi ini juga menjadi salah satu kendala yang masih ditunggu oleh para warga ini untuk segera dihantarkan dan juga didistribusikan kepada warga. Setelah ini, Baik, Virgi, ini kami melihat di layar kaca bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah bertemu dengan para pengungsi dan tengah melakukan telah berdialog dengan para pengungsi. Virgi, kami ingin mengetahui apakah para pengungsi ini
ingin pindah ke lokasi baru karena kita ketahui lokasi yang mereka tinggali saat ini sebagian besar sudah hilang karena longsor, dan apakah sudah ada wacana dari pemerintah setempat juga untuk lokasi baru bagi para warga ini untuk tinggal nantinya? Ya Rendra, pertanyaan yang cukup menarik. Ini memang sempat kami tadi tanyakan ke beberapa pejabat untuk apakah ada rencana merelokasi. Memang rencana relokasi ini akhirnya sempat juga dipikirkan oleh para Pemda karena memang ini merupakan bencana pertama, Rendra. Jadi memang tidak ada antisipasi yang dilakukan, dan ini menjadi catatan khusus bahwasannya mereka ini tinggal di dataran tinggi yang dimana potensi longsor ini sangat dekat dengan mereka. Dan juga tadi untuk keluarga sendiri ini mengatakan bahwasannya sebagian ini akan memilih pindah karena memang tidak ingin terjadi dua kali dari cuaca ekstrim untuk pertama kalinya ini yang melanda desa mereka. Dan juga tadi kalau untuk catatan sendiri Hendra, kami sempat berkunjung ke beberapa akses untuk menuju ke lokasi ini, masih banyak sekali warga yang bahkan membangun rumah ini di beberapa lokasi dataran rendah yang dimana ini di atas ini sangat berpotensi untuk tertimpa longsor. Jadi ini memang harus menjadi perhatian dari pemerintah, pastinya tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat dengan tidak hanya merelokasi, namun juga memberikan edukasi kepada warga betapa pentingnya keselamatan dan pastinya risiko dalam membangun rumah di sekitaran dataran tinggi yang berpotensi dengan longsor. Dan juga saat ini Gibran sedang berbicara dengan warga, mempertanyakan langsung kita apa yang warga butuhkan, dan masih sama pastinya Rendra, warga ini mengatakan bahwa mereka ini membutuhkan selimut tambahan dikarenakan kondisi yang sangat dingin di posko pengungsian, dan juga kendala kamar mandi dan juga dapur umum ini juga menjadi kendala di sini Rendra, karena memang kamar mandi ini tersedia dua, sedangkan warga ini dengan jumlah total ratusan ini membuat mereka membutuhkan kamar mandi ataupun misalnya kamar ganti tambahan yang harusnya dibuat lebih cepat ini karena antrian untuk toilet sendiri ini mengular hingga panjang sekali, membuat beberapa khususnya ibu-ibu dan juga bapak-bapak ini merasa sangat sulit untuk masuk ke dalam toilet. Dan juga Rendra, kalau untuk obrolan sendiri dari Gibran dan juga para warga ini masih spesifik lebih ke logistik, lalu bagaimana proses dari datangnya bencana tersebut dan kira-kira apa tindakan selanjutnya, ini itu akan menjadi prioritas bagi obrolan Gibran dan juga para warga. Dan juga pastinya warga ini meminta cara atau meminta solusi. Kira-kira jika mereka direlokasi ini kalau bisa tidak jauh dari lokasi tempat mata pencarian mereka, karena memang sebagian para pengungsi ini bekerja sebagai petani ataupun membuka lahan kebun dan juga peternakan di sekitar rumah mereka. Dan juga dari beberapa dari mereka ini sempat mengeluhkan juga beberapa ternak yang mengalami kerugian seperti sapi, kambing, ayam, bebek yang juga ikut hilang dibawa oleh longsor. Ini juga menjadi laporan kerugian mereka selain pastinya rumah dan juga pastinya laporan dari kehilangan anggota keluarga. Itu Renta. Virji, kami juga ingin mengetahui siapa saja pejabat yang ikut dalam kunjungan Gibran kali ini. Apakah ada tokoh menteri yang hadir ataupun ada pejabat-pejabat terkait juga yang ikut hadir. Dan biasanya dalam kunjungan Gibran ke daerah dan juga pengungsian ini ada sesuatu yang ia bawa untuk diberikan langsung kepada pengungsi. Apakah Anda melihat hal ini, Virji? Ya Rendra, untuk list pejabat ini kami sebenarnya belum bisa melistkan semua, namun tadi saya sudah melihat beberapa pejabat dari Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menko PMK juga sudah datang, lalu Wakil Menteri Dalam Negeri, lalu juga ada Kepala BNPB, lalu juga ada Bupati dan Wakil Bupati dari sekitaran Bandung, dan juga pastinya tadi juga ada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota dari beberapa daerah di sekitaran Bandung. Namun untuk Kabinet Merah Putih ini memang tidak ramai yang datang, Rendra, karena memang ini masih di hari pertama dan memang akses menuju sini sangat sulit. Apakah mungkin nanti ada pertambahan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang akan datang? Ini kami masih akan terus nanti melihat. Dan juga sejauh ini, kami masih juga melihat tadi ada beberapa anggota DPR RI juga sudah mulai berdatangan seperti dari fraksi Demokrat. Ada Herman Hoiron yang juga sudah datang. Lalu juga tadi ada PD dari PDIP juga sudah mulai datang. Namun untuk belum dapat kami laporkan, dan karena memang masih sangat ramai dan masih sulit untuk mendata.
tokoh-tokoh atau menteri-menteri dari kabinet merah putih atau dari jajaran pemerintah yang datang hari ini. Dan untuk hal yang menarik yang biasanya Gibran selalu dibawa ini kami sepertinya masih belum melihat itu dikeluarkan, tapi tadi kami sempat mendapat informasi seperti biasa di balik ini katanya membawa mainan pastinya untuk anak-anak karena memang Rena dan juga pemirsa di posko pengungsian ini masih sangat didominasi juga oleh anak-anak, anak kecil dan anak-anak bayi yang pastinya membutuhkan hiburan dan pastinya membutuhkan shock terapi karena memang shock terapi ini belum diberikan bagian dari psikolog atau psikiater, jadi memang mereka ini masih butuh mainan yang bisa membuat suasana lebih cair dan juga pastinya mereka ini membutuhkan agenda-agenda yang harusnya cepat dilakukan mungkin dari dinas pendidikan, dinas kebudayaan seperti menghibur dan lain sebagainya. Seperti itu, Renda. Baik, Virgi, lalu untuk kesehatan para warga yang tinggal di pengungsian ini seperti apa? Walaupun mungkin baru kondisinya 1 hari tinggal di pengungsian, namun apakah ini sudah diantisipasi oleh pemerintah setempat dan juga kita ketahui juga cuaca saat ini masih cepat berubah dan juga ini mempengaruhi juga proses pencarian korban. Nah ini apakah kondisi kesehatan para pengungsi di sana ini masih terjaga, Virgi? Iya, Rendra. Kalau kami sudah tiba di hari pertama di posko pengungsian, berarti kami juga diibaratkan ini melihat langsung dan memantau langsung proses dari kesehatan para pengungsi ini. Bisa kami gambarkan bahwasannya memang banyak kondisi yang datang ke sini dalam keadaan sehat, tidak ada kehilangan satu apapun di dalam diri mereka. Namun memang untuk dari hari pertama ini para dokter juga sudah di standby-kan untuk berjaga dari hari pertama dengan mobil ambulans. Namun jika kami lihat ini masih banyak yang mengalami sakit ringan seperti demam, lalu juga flu. Ini karena memang kondisi yang sangat dingin di sini, bahkan ada matahari pun tidak terasa panas atau tidak ada panas yang dihasilkan. Jadi ini memang membuat beberapa warga itu mengalami kedinginan dan juga mengalami sakit seperti demam. Namun untuk secara keseluruhan warga ini bisa digambarkan sehat walaupun sebenarnya ada sakit seperti shock terapi yang membuat warga ini banyak yang termenung, lalu banyak yang menangis dan masih dalam keadaan yang sangat berduka. Rendra, sejauh ini Gibran sudah keluar dari posko pengungsian, ini langsung mengecek secara langsung nanti apa yang akan dilakukan, apakah nanti akan berjalan-jalan di sekitar posko pengungsian. Kami juga masih terus melihat ini sejauh ini sudah mulai keluar jalan bersama dengan beberapa jajaran Pemda dan juga pastinya pemerintah pusat. Ini sudah meninggalkan lokasi. Kami akan terus memantaunya, Rendra, apa yang akan dilakukan, apakah memang akan mengeluarkan beberapa hal menarik seperti mainan ataupun hal lainnya. Ini kami masih belum bisa melihat, Rendra, padahal sudah keluar dari posko ataukah nanti mainan ataupun beberapa alat logistik yang dibawa langsung dari pusat ini akan diberikan secara bergantian. Ini kami masih belum tahu, yang pastinya ini tidak ada sesi doorstop atau penanya jawab dengan Gibran karena memang tadi dikabarkan kegiatannya cukup padat dan cukup langsung mencuri waktu agar tidak terlalu panjang waktu yang dihasilkan karena memang cuaca juga sudah mendung ini, jadi memang antisipasi hujan ini juga menjadi salah satu antisipasi dari semua orang yang datang sini, bukan hanya pemerintah Pemda dan juga provinsi, tapi juga kami media juga harus melihat situasi dan kondisi dari cuaca yang dihasilkan. Saat ini juga masih berbicara bersama dengan beberapa pengungsi, khususnya tadi ada salah satu pengungsi ini yang masih sangat berduka ketika kehilangan 8 anggota keluarga, mulai dari ayah, ibunya, lalu suaminya, kedua anaknya ini juga menjadi korban yang sampai sekarang ini belum ditemukan. Tadi kami sempat sedikit melihat dan juga bertanya, namun memang dalam kondisi yang masih shock berat, masih belum percaya 8 anggota keluarganya ini masih hilang, belum ditemukan. Memang ia mengatakan sendiri bahwasannya pada saat kejadian beliau ini sempat sangat kaget dan juga sangat shock karena memang bahwasannya dia tidak menyangka hari terakhir melihat keluarganya ini adalah untuk memasak sarapan pagi, namun karena dia yang duluan bangun, dia yang harus menyelamatkan diri terlebih dahulu tanpa sempat menyelamatkan anggota keluarganya. Jadi itu Renta dan juga pemirsa.
Baik, Virgi, apakah Wapres Gibran ini ada rencana untuk memberikan keterangannya kepada awak media yang telah menunggu? Dan apakah juga ada rencana Wapres akan meninjau secara langsung lokasi longsor? Ya, Gibran. Maaf, maksud kami Rendra. Kalau misalnya untuk berbicara pada media, tadi kami sudah sempat mengkonfirmasi ini tidak ada. Namun memang kalau untuk ke lokasi ini sebenarnya tadi sudah dilakukan, Rendra. Namun memang tidak secara menyeluruh karena memang medan yang sangat cukup berat untuk bisa sampai ke lokasi dengan cuaca dan juga longsor yang masih bisa dibilang ini masih basah. Jadi memang tidak ada saran ataupun anjuran dari Basarnas ini untuk mendekat ke lokasi longsor. Seperti itu, Rendra dan juga pemirsa. Saat ini kondisinya, sepertinya akan melakukan doorstop. Kami sepertinya akan memantau terlebih dahulu, Rendra. Sepertinya ada perubahan rencana. Ini sudah mulai berkumpul media untuk segera standby untuk mendengarkan langsung doorstop dari Gibran ataupun pihak terkait dari Menteri Kabinet Merah Putih yang sudah ready. Seperti itu, Rendra. Baik, kita akan tunggu bagaimana keterangan dari Wapres. Teman, Virgi bisa dijelaskan juga untuk lokasi longsor saat ini. Kemarin terkendala oleh alat berat, apakah saat ini alat berat ini sudah bisa masuk ke lokasi untuk mencari atau memberikan bantuan kepada petugas untuk melakukan evakuasi? Ya, Rendra, kalau misalnya untuk alat berat sendiri ini memang hanya beberapa mobil yang dapat berhasil masuk. Jadi karena memang cukup berat medan untuk sampai ke sini. Namun memang nanti setelah kami tadi sempat berbicara juga kepada TNI Polri bagian keamanan jalan, ini mereka mengatakan bahwasannya ini akan segera diatasi secepat mungkin karena memang pertimbangan logistik dan juga untuk pembersihan ini menjadi prioritas utama. Karena kami akan sama-sama berpindah tempat terlebih dahulu untuk langsung memantau pastinya. Mohon maaf Rendra, sebentar kami akan apakah boleh ini untuk diarahkan terlebih dahulu Rendra ke kamera utama karena kami sebentar lagi akan mendengar langsung statement dari salah satu Menteri Kabinet Merah Putih yang sedang bersiap untuk memberikan statement kepada media. Baik, Virgi, kita akan tunggu bersama bagaimana keterangan dari pihak terkait dalam tinjauan ataupun kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian di Bandung Barat. Tadi kita sudah simak bersama bagaimana Wapres sudah menemui para pengungsi di posko pengungsian dan juga berbincang dengan mereka. Seperti yang disampaikan oleh rekan Virgi, tadi Wakil Presiden ingin mengetahui apa saja yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di hari kedua pasca terjadinya longsor ini. Tadi juga Wakil Presiden sempat meninjau secara langsung proses pencarian korban di lokasi longsor. Namun karena terkendala cuaca dan juga medan yang sangat berat, Wakil Presiden tidak bisa masuk lebih dalam dengan alasan keamanan. Dan juga sejumlah bantuan juga sudah diberikan kepada para pengungsi usai kunjungan dari Wapres tadi. Wacana mengenai relokasi tempat tinggal para korban longsor juga sudah dibicarakan oleh pihak warga kepada pemerintah setempat. Namun hingga saat ini masih belum ada titik terang mengenai relokasi tersebut. Dari data sementara, pemirsa, hingga pukul 12 kemarin, ada 113 jiwa dari 33 kepala keluarga yang terdampak dari longsor di Desa Pasir Langu di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hasil pencarian kemarin telah ditemukan 7 orang yang meninggal dunia, sementara masih ada kurang lebih 80 orang yang masih dalam proses pencarian.